Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Hari ini kita belajar pelajaran IPS dengan materi pasar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis fungsi pasar bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pasar. Apakah anak-anak pernah dengar kata pasar atau pernah ke pasar? Anak-anak perhatikan gambar di sini. Di sini ada penjual dan ada pembeli. Mereka melakukan transaksi. Nah, di sini kita bisa simpulkan pengertian pasar. Pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Berikut fungsi dan peran pasar bagi masyarakat. Yang pertama, menetapkan harga. Di sini pasar berperan sebagai menetapkan harga suatu barang atau jasa sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Yang kedua, mengorganisir produksi. Di sini pasar berperan menentukan metode produksi yang paling sesuai dengan memaksimalkan rasio antara output produk dengan input sumber daya. Yang ketiga, mendistribusikan produksi. Pasar berperan sebagai distributor pembayaran kepada para pelaku pasar. Dalam hal ini, tenaga kerja sesuai produktivitasnya. Yang keempat, menyelenggarakan penjatahan. Di sini pasar berperan untuk membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia. Masing-masing pembeli mendapatkan jatah sesuai dengan daya belinya. Yang kelima, menyediakan barang dan jasa untuk masa depan. Di sini pasar berperan sebagai fasilitator dalam hal pengelolaan tabungan dan investasi. Pasar yang memfasilitasi investasi dan tabungan adalah pasar modal. Berikut jenis-jenis pasar. Di sini jenis pasar berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya. Jenis pasar ini dapat diketahui dengan melihat sifat dan waktu kegiatannya, seperti pasar harian, pasar mingguan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Pasar harian adalah pasar yang kegiatannya dilakukan setiap hari, misalnya pasar di kota Waikabubak. Sedangkan pasar mingguan adalah pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam seminggu, misalnya pasar di Ole Ate. Sedangkan pasar tahunan adalah pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam 1 tahun, misalnya pasar malam di Pameran. Sedangkan pasar temporer adalah pasar yang kegiatannya hanya pada waktu tertentu saja, misalnya pasar murah di Polres. Berikut pasar berdasarkan cara transaksinya. Jenis pasar ini dibedakan menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang bersifat tradisional di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung.
barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas, dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, swalayan, minimarket, dan tempat-tempat modern lainnya. Berikut pasar berdasarkan bentuk kegiatannya. Jenis pasar ini bisa dikenali dengan melihat wujudnya, seperti pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret atau pasar nyata merupakan pasar di mana terjadi hubungan langsung antara penjual dan pembeli, misalnya pasar tradisional dan pasar swalayan. Sedangkan pasar abstrak atau pasar tidak nyata adalah pasar di mana terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, namun barang yang diperjualbelikan tidak secara langsung, misalnya pasar modal. Pasar berdasarkan jenis barangnya. Jenis pasar ini hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya pasar buah, pasar ikan, pasar sayur, pasar hewan, dan lain-lain. Berikut pasar berdasarkan keluasan distribusi. Jenis pasar ini dibedakan, ada pasar lokal, yaitu pasar yang pelaksanaannya berada di lokasi atau di daerah tertentu, misalnya pasar di kota Waikabubak. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang menjangkau pembeli di dalam satu negara. Dengan kata lain, pasar nasional ini dapat melayani permintaan dari berbagai daerah dalam satu negara. Yang ketiga, pasar internasional. Pasar yang penjualannya sudah bisa menjangkau berbagai negara di seluruh dunia. Kesimpulan materi kita tentang pasar yaitu yang pertama, pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan yang kedua, fungsi pasar bagi masyarakat diantaranya adalah menetapkan harga, mengorganisasi produksi, mendistribusikan produksi, menyelenggarakan penjatahan, dan menyediakan barang dan jasa untuk masa depan. Yang ketiga, jenis-jenis pasar. Pasar berdasarkan sifat dan waktunya, pasar berdasarkan bentuk kegiatannya, pasar berdasarkan cara transaksinya, pasar berdasarkan jenis barangnya, dan pasar berdasarkan keluasan distribusi. Ya, itulah penjelasan mengenai pasar. Semoga anak-anakku sekalian bisa pahami. Ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.